Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, dalam Al-Quran Allah berfirman menyuruh manusia agar manusia itu seluruhnya harus takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita berada, haruslah takut dan mentaati apa yang Allah perintahkan. Baginda Rasulullah sama merintahkan kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Dalam arti kita ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya harus ada di kursi takwa, harus ada di makom takwa. Kita sama-sama kaji. Takwa itu adalah suatu bangunan yang begitu indah. Kalau di mutiara yang begitu mahal harganya. Kalau lebih diibaratkan bangunan yang begitu megah. Kalau diupamakan kepada suatu kendaraan yang paling istimewa, yang paling bagus. Kenapa takwa itu yang paling mulia? Karena orang yang takwa akan diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika pulang ke rahmatullah, yaitu di hari kiamat nanti beliau ada dalam lindungan ampunan Allah sehingga ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang paling kita dipikirkan orang itu selalu takwa, enggak. Tetapi yang harus kita pikirkan itu bagaimana nyampe ke makom takwa itu. Perjalanan kita. Kenapa kita harus menelusuri itu? Karena di kita itu ada syahwat. Karena di kita itu ada iman, ada syahwat. Ketika kita iman, di qalbu kita ada iman, insya Allah kita pasti menanam kebaikan, mau kebaikan. Ketika kita syahwat, keimanan kita ada maunya, di dalam ibadah kita ada, tetapi diolah oleh syahwat, maka matilah sinar iman itu. Ibaratkan mobil bisa hidup, mau berjalan masukkan gigi, sudah berjalan, tapi kenapa mobil ini tidak jalan? Harus kita pertanyakan itu di diri kita. Karena kita ini berangkat menuju Allah, menuju takwa itu, nyampainya kepada Allah Rabbul Alamin, kita itu harus mulus. Kalau seandainya mobil itu udah mau jalan, ya, udah mau jalanin, giginya udah masuk, kenapa ini tidak jalan? Kita roda kehidupan di dunia ini menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang sedekah, zakat, puasa, haji, semuanya imannya hebat, selalu ada dalam majlis taklim, selalu ada dalam dzikir. Tetapi banyak orang yang itu tetap aja tidak nyampe kepada Allah. Karena apa? Rodanya dirantai, tidak akan bisa jalan mobil itu. Apakah kita nyampe? Ketika mobil kita atau motor kita disetar, dimasukin, mau jalan, ketika apa? Bannya dirantai, akan bisa jalan apa tidak? Itulah hakikat mikir. Makanya ilmu ibtailah
mengatakan kepada kita semuanya, ketika wahai murid, wahai suluk, orang yang mau berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, awas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Dat yang maha suci. Kau ketika menuju Allah harus dibersihkan lahiriah maupun batiniah. Bagaimana cara membersihkannya? Kalau lahiriah mudah, cukup mandi, pakai sabun wangi, betul? Ya, mudah. Yang miris bagi kita ini adalah yang susah nyuci batiniah kita adalah qalbu kita. Kenapa? Karena disitulah ada najis-najis, atau ada getah-getah, atau ada tempelan di kolbu kita yang susah, yang sulit untuk dihilangkan. Ini mari kita sama-sama pengajian malam ini bukan untuk menjelekkan orang, tetapi kita siapkan diri untuk menuju Allah Subhanahu berjalan, mencucikan diri yang membersihkan hati kita semuanya. Allahu Akbar, kita selalu mengingat Allah, selalu takbir, selalu dikir, selalu salat, kapan saja kita. Tetapi kenapa salat kita, mobil kita belum lanjut, jangankan nyampe kepada terminal, kepada tujuan jalan pun tidak. Allah tidak menekan pangkat manusia, tidak melihat siapa itu, tidak. Fanman atallaha biqalbin salim. Orang yang datang nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah hatinya yang mulus. Hatinya tidak ada yang najis, hatinya tidak ada yang kotor. Itu yang datang nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kita banyak sholat, banyak apapun ibadah, tetapi kolbunya belum bersih, kolbunya masih tergantung kepada makhluk, pengen disebut baik oleh makhluk, pengen disapa-sapa oleh makhluk, itu tidak akan nyampe. Sama saja kita mau ke Jakarta, mobilnya bagus, disetar sudah, tapi kenapa masukin gigi tidak maju mobil itu? Karena bisyahwatihi, manusia dibelenggu oleh syahwatnya. Rantai kita itu adalah syahwat. Ini satu ini. Di mana adanya syirk qalbu kita? Karena di situ tertutup, tidak terbuka cahaya nurnya Allah Rabbul Izzati di qalbu ilahi. Makanya jangan heran ketika entar di yaumil qiyamah banyak orang yang demo kepada Allah, saya tahajud tidak ada kelewat, sedekah zakat sana mana ada. Tetapi kalau dalamnya kosong, maka kita mau. Ya, diibaratkan ada suatu ibarat benda yang gini, air ini kenapa mahal? Karena ada isinya. Kalau enggak ada airnya, Pak mau enggak? Sekarang ada isinya, ya ada airnya di dalam. Ini perumpamaan ya, pahala ibadah kita di hari kiamat nanti. Saya contohkan dan perupamakan. Seandainya contoh ini kita dapat contoh, dapat kita dengan logikanya bagi kita semuanya. Saya dagang, mau nawarin ini nggak malu karena ada isinya, ada airnya. Bang beli ini 1000, berani gak? Berani kan? Karena ada apa? Ada isinya. Kalau seandainya ada satu lagi yang ini nggak ada isinya, nggak ada airnya, tawarin dia mau nggak? Saya dagang aqua, tapi nggak ada isinya, berani gak beli 1000? Enggak. Ini contoh logika kita. Dapat mengerti ya?
Ngaji harus dimengerti dah. Logikan terus hari-hari. Ini kalau dibuka begini ngaji begini-begini puyeng Pak. Makanya saya nggak banyak berberet-beret, nggak. Cukup aja yang saya satu bed atau enggak, yang banyak kan tafsiran supaya dapat mengerti kita. Ya, saya sudah merasakan soalnya. Ya, makanya bagaimana caranya satu kiai, satu guru begini puyeng Pak. Makanya orang yang masantren 3 tahun udah bisa ngaji, bohong Pak. Kata siapa? Ya, oh hebat saya itu 3 tahun masantren udah bisa ngaji, bohong Pak. Ya, sehebat-hebatnya kecuali ia ahli bait, kecuali masih ada aliran darah baginda Rasulullah SAW. Itu malah ibarat keran Pak, tinggal mau buka ya udah. Kalau kita mah Pak jatuh bangun. Ya, ini makan ya, dapat mengerti kan? Ini benar, air ini ketika kita di dagangan masih ada airnya berani. Orang itu dijual 1.000 berani beli. Tetapi kalau tidak ada airnya, jangankan kamu tahu kan, nih air aqua, kalau enggak airnya, terkadang orang yang bumi stres katanya, yang dagangnya, begitu kan? Sama dengan ibadah kita, ketika kita doa kepada Allah, ya Rabb, aku tahajud, tidak pernah satu malam pun aku tidak pernah tahajud. Tahajud terus tidak ada kelewat malam. Dikir dari jam 1 sampai subuh. Ya. Salat sunat wajib apalagi. Puasa sunat Senin Kamis, bahkan semua pada haji dan umrohnya. Oke. Aqua memang aqua loh. Tetapi ada airnya enggak? Betul? Ngerti enggak ya? Dapat mengerti ya? Ini ada aquanya enggak? Ada isinya enggak? Silakan kamu makan aja plastiknya. Cangkang makan aja. Kok kenapa? Karena kamu dulu bisyahwatihi, pengen tahajud itu ada pengen namanya. Pengen apa? Pengen ini, pengen ini, pengen ini. Boleh. Aku turuti dong. Karena aku ada Rahman Rahim. Di sini Rahimnya aku. Di dunia bagaimana kamu memintanya? Ya silahkan. Tetapi di akhirat Maliki Yaumiddin, akulah rajanya di sini, tidak bisa apa-apa kamu. Kenapa di sini bisa kita? Bagaimana kita yang maha suci? Yang bagaimana kita? Kenapa? Karena Allah Rahman Rahim. Ya di dunia ya. Kalau seandainya ibadah kita digadaikan ini untuk keindahan duniawiyah, ya silahkan. Allah akan bayar. Kalau seandainya kita ini pengen derajat yang tinggi, ya silahkan, akan diberi oleh Allah. Maka miris sekarang Pak. Banyak orang yang berselawat, banyak orang yang karena ingin derajat yang tinggi, banyak orang yang dikir karena ya majlisnya yang hebat-hebat, banyak orang yang dikir hanya untuk kehebatan duniawiyah. Kenapa? Itu sama aja kita menggadaikan itu pun duniawiyah. Kamu menggadaikan itu nggak ada di akhirat nanti. Dalam Al-Quran, kalau seandainya kamu untuk diambil oleh kamu di duniawiyah, jangan harap antara ada buruhan dariku di hari nanti. Kan begitu Pak. Makanya kaifa yasrukul qalbu syaril aqwan muttabi'an fi mil'atihi. Simple nih bahasanya. Bagaimana kamu hati kamu terang benderang, ada cahaya sampai nembus cahaya Allah berinteraksi dengan qalbumu, sedangkan qalbumu adalah dirantai, dibelenggu oleh bisyahwati, oleh syahwat. Ini yang menjadi kendala bagi kita semuanya.
Makanya dikir mah dikir, solawat ya solawat, solatlah solat takabur masing. Bingung Pak? Dikir mah dikir, solat mah solat, terus-terusan pelit mah ngeureuy. Pinta sodako entar. Tidak ada kenakwaan. Bagaimana orang yang takwa itulah hanyalah berta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang banyak salatnya, ketika ia benar kataina bahwa asma Allah setiap hari, yaitu dikir asmaul husna. Asma-asma Allah didikirkan semua. Salawatnya antam-antam, yaitu tahajud dan sebagainya terus dilakukan. Tetapi kenapa masih sifat krikil-krikil ada? Sering diucapkan di dalam salat Allahu Akbar, yang maha agung itu Allah, yang maha besar itu Allah. Kenapa kita masih mengaku? Kesombongan itu masih ada dalam kalbu kita. Apa itu suatu kendala bagi kita menuju Allah? Iya. Ini kaifa yasduqu lakum min syarril aqwal muttabi'u fi marati. Sedangkan di dalam kalbu kita hanya terbati kepada makhluk, hanya ingat kepada makhluk. Oh ini dapat saya, oh ini kerja saya, oh ini bukan apa Allah. Kaifa. Ini yang merusak kita kan. Makanya mari kita sama-sama untuk membersihkan kalbu kita. Sebab kita ini adalah seorang yang mau berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kita ibadahnya kita ibadahnya belum seberapa. Banyak nganggurnya daripada ibadah. Yuk kita introspeksi diri kita. Coba, banyak nganggurnya, banyak ibadahnya. Ya, banyak nganggurnya. Banyak ngobrolnya, banyak sahadatnya. Nah, banyak dikirnya, banyak kejarannya. Kita sama-sama Pak ya. Ngobrol mah sampai 2 jam, 3 jam, dikirnya. Ya. Habis sholat ya, habis sholat. Baca tasbih berapa? Cuma 33 kan? Daripada ogah orang tuh. Udah pada ogah. Pengen jauh ke neraka, pengen bikin rahmatnya Allah. Itu kan ada aurat itu. Sesudah sholat baca tasbih 33, 6 dia 33, Allahu Akbar 30. Itu. Buahnya itu Pak. Tapi orang ogah. Begitu assalamualaikum wassalamualaikum karena kalbunya. Itu kenapa Pak? Kalbunya masih tertutup. Itu mau sholat ya iya, tetapi belum. Makanya dia ada simbol di orang-orang tua, ilmu buhun lah. Harus diaji itu Pak, ilmu buhun juga. Kata siapa? Makanya orang-orang buhun itu Pak, mohon maaf ya, kalau seandainya ada tawasulan, ada apa, ada air putih, susu, kopi manis, teh manis, buhun di Pak. Ini harus pasti diaji Pak. Jangan menyalahkan beliau. Dia wah musyrik, ada apa? Innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu bagaimana niat kalbu kita. Bukan ke situ arahnya Pak. Bukan ke situ arahnya orang. Kalau kita tahu, kalau dia nanya sesungguhnya, dia itu adalah melambangkan bahwa kita ini seorang makhluk mau berangkat menuju Allah. Sedangkan Allah itu udah maha suci, bersih, bening. Ibaratkan bening melebiki, diibaratkan di dalam benda itu ibarat air yang bening ini. Allah maha suci, sangat bersih, murni, tidak ada apa bandingannya, maha segalanya. Tetapi kita bagaimana?
Kalau seandainya diri kita, kalbu kita ibarat air kopi ini, artinya banyak dosa, banyak najis di kalbu kita, banyak rangka di pikiran kita, banyak kotor di pikiran kita, tidak akan nyampe kepada Allah. Karena Allah itu maha suci, bening, suci, bersih, tidak ada apa-apa. Bagaimana kita harus sampai dengan bersih yang suci? Ibaratkan bening ini. Jadi kalbu kita, lahiriah kita, kalbu kita, ibarat diupaman harus kita berusaha. Ibarat diupamakan air putih yang jernih ini barulah nyampe kepada Sang Pencipta. Ini gambarannya, Pak. Maka janganlah begini, oh itu nyuguh. Nyuguh siapa? Kita yang disuguhin. Jangan gitu, Pak. Makanya harus diaji dulu. Ya, jangan nekat, oh ini musik apa-apa. Ya. Kita sebagai punya dosa yang besar. Ketika kutanyanya dosa, maka butaklah kalbu kita. Hitam ibarat kopi ini. Bagaimana kita memberningkan air kopi ini supaya menjadi bening? Campur logo sampai gitu. Bening bray, lama-lama karena udah hilang itunya akan kembali bening lagi. Artinya ketika kita dosa, ketika merasa diri kita ini hina, merasa kita inilah dosa, banyak kehinaan, banyak apa? Marilah istighfar, marilah tobat kepada Allah, tuturilah kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan. Maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqillahi summa kuntatil hasanatal hasana tampuwa khalikil nas bihukul hasan. Ketika kita mengerjakan, takwalah engkau kepada Allah. Yuk pekerjaan apa yang Allah perintahkan kita lakukan, apa yang Allah larang kita jauhi. Ya di mana saja. Banyak orang sendiri, lagi sepi, lagi benar, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kamu berada? Ketika kita mengerjakan yang jelek, kita mengerjakan dosa, cepat-cepat kamu istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Dan kamu harus berakhlak yang baik. Baik kepada Allah, baik kepada manusia. Itulah. Jadi ketika orang takwa itu, ya, kalbunya sudah tembus, sudah terang, ada terangan yang benar-benar terang, ada cahaya, nembus nurnya Rabbul Izzati. Kepada kalbu kita ada cahayanya bisa kasih. Maka sudah menanggil Gusti, yaitu kalbunya sudah ada dengan ilahi Rabbi, insya Allah muncullah jangankan di akhirat kita khuluqin hasanah, akhlak budi pekertinya baik. Dihina oleh orang senyum, alhamdulillah. Caci maki oleh orang lain, alhamdulillah. Memang aku mah jelek, memang aku mah hina, gak ada apa mah yang punyanya Allah. Ada orang, kamu tidak punya ilmu, oh kamu ini begini. Ya, yang punya ilmu Allah Rabbul Izzati. Oh kamu miskin, ya memang makhluk miskin. Yang kaya, yang sugih Allah. Jadi orang yang takwa itu kembalikan semua kepada Allah. Jangankan harta, jangan kamu bilang aku punya Allah. Apa yang aku punya hidup di dunia ini? Semua ini milik Allah. Itulah muncul dari perkataan dan af'aliyahnya, akhlakul karimah. Makanya ada di dalam Al-Quran mengatakan, qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kesimpulan. Karena baginda itu diturunkan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ia teladan bagi kita sena adalah akhlak yang baik. Apakah baginda Rasul ketika dihina langsung senyum aja? Itulah dia orang-orang takwa. Ketika kalbunya sudah bersinar,
udah benar-benar ada cahayanya, insya Allah dihina oleh orang juga tidak apa-apa. Tetapi kalau dia disanjung-sanjung, nangis, musibah bagi dia itu, menangis, enggak mau Pak. Kalau kita sebaliknya, berarti kita belum mencapai makom yuk kita sama-sama sholat terus-terusan, takabur masih ada. Oh kamu mah nggak punya ilmu, saya ustad, bangga disebut ustad. Jangan, sama manusia itu. Oh nggak sama, saya punya ilmu, yang punya ilmu Allah. Oh saya bisa ngaji, kata siapa? Membaca. Kalau yang bisa ngaji kayak Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nawawi, kesininya para lo, yaitu yang bisa ngarang-ngarang kitab, yang ngambil dari hadis dan Quran. Itu yang bisa ngaji. Kamu maca. Kalau maca betul atau tidaknya, wallahu a'lam. Ini jangan dibangga-banggakan kita ini. Makanya setan itu lebih lehe, lincahnya luar biasa. Setiap ustaz itu banyak sholatnya, tahajudnya, segalanya. Dari mana sisinya supaya ada sifat ketakaburannya? Ketika ada di dalam kolbunya sifat ketakuman dan ujub dan keriaannya, musnahlah. Ini air ini kosong, tidak ada apa-apa. Sayang amal bagi kita. Makanya di dalam sakan kaifa yasul qalbu syaral aqwan muntajab fi ma'atihi. Bagaimana ada cahaya di kolbu? Di kolbu kita, di hati kita ada cahaya. Cahaya itu adalah nur. Nurnya Allah Subhanahu wa taala, kita bersinar di kolbu kita, kata ilahi. Sedangkan kolbu kita hanya ta'alluq dan berpandang dan berwir'ah atau berkaca-kaca di kolbu kita, ingatnya hanyalah makhluk. Terbayang makhluk terus. Mana makhluk itu? Manusia, seluruh ciptaan Allah adalah makhluk. Makanya pantas bagi kita ketika salat tidak ada khusyuknya. Kenapa tidak ada khusyuknya? Pernah kita bertanya kepada diri kita semua? Tidak kan? Kalau kita misalkan usaha dagang nggak laku, terus dipertanyakan, kenapa ini? Nah, dagangan saya sama sekali nggak berjalan, nggak laku, nggak laris, begitu kan? Kenapa domba saya ini mati? Begitu. Tetapi kita tidak pernah menancapkan diri kita sendiri. Kenapa kita salat? Kenapa kita puasa? Kenapa tiba efeknya? Kalbu kita ketika Allahu Akbar ingat kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu. Ada apa nih? Pernahkah kita bertanya seperti itu? Tidak kan? Ini untuk kita berjalan sesuai bagaimana kita berjalan menuju Allah Subhanahu. Ini susah gak nih makom takwa lah? Enak aja, yuk kita takwa, kita takwa, mudah Pak. Prosesnya yang susah. Ya. Salat takwa, iya. Ngaji takwa karena perintah Allah, iya. Tetapi kalau cuma dangkal kalau di situ. Iya. Contoh. Kalau kita masukin air ini, tetap air yang bening, kita ngambil dari air yang begitu kecolak, masukin di sini. Ini masih disebutnya air apa? Ini kan air aqua bening ya, sama. Tetapi kita ngambil badannya tetap aja aqua. Ngambil dari airnya air kocok, air apa? Saya jawab nih. Jawab yuk. Ini supaya introspeksi diri kita ya, Pak.
ya, supaya kita oh gitu kan, pantas gitu. Berarti kalau kita misalkan airnya yang bening, bolehlah diminum, ya, pasti orang itu dijual laku. Tetapi kalau Pak air kencing atau air kocok, yo kan ada kuat, ya, bang ini bau amat tuh kocok ini mah, jangankan beli, stres loh dagangnya air kocok pasti begitu. Ini kita nih seperti itu. Salat itu yang inna salatan anil fahsai wal munkar. Oh, Al-Quran sudah menyatakan seperti itu. Tetapi kenapa maksiat terus? Tapi kenapa salat ya salat kita? Tetapi kalau mungkin syirik, fidik, dengki, ujub, riya, takabur masih ada. Kehebatan masih gubah, pengen dipuji. Ketika kita ada musibah, ngeluh. Ketika ada kecacian oleh orang, iya kita marah. Untuk apa? Apakah salat itu masih salat itu berarti belum ada tasirnya, belum ada buahnya. Jangankan di akhirat, nanti di dunia belum ada. Aduh, kalau gini kayak sekalian nggak sholat, apalagi nggak sholat. Ya, yang sholat juga susah. Ya, mencucikan kolbu apa lagi? Baju ini yang kotor. Cacunjuk bahasa Sunda ya. Kalau diibaratkan yang sudah pakai yang kotor, baunya luar biasa. Terus suci. Kita ketika dicuci enggak pakai sabun, enggak kayak apa, enggak bersih, masih dia mau masih bau. Apalagi kalau tidak dicuci. Begitu kan? Ini oleh kita. Biasa orang, saya mah enggak sholat. Kenapa? Belum bisa khusyuk. Kapan? Habis umur kamu. Iya. Ini yang dipersoalkan oleh kita. Makanya harus setiap pertanyakan diri kita masing-masing. Maaf, ini bukan saya, wah itu nyaberan terus ya, nyindir, bukan nyindir. Ini untuk diri saya sendiri dan umum semuanya. Di sini tidak ada guru, jangan saya menganggap saya guru, tidak, saya nggak mau. Yang gurunya Allah. Hanya sambung lidah aja ini saya. Jadi untuk mendakwah, untuk menyatakan caci maki diri kita sendiri, ya sama-sama. Ya, besok atau lusa kita sama-sama berjalan menuju Allah, kita yang mendapat rahmat dan ampun Allah. Kita senang, oh bapak-bapak majlis masjid besar Ar-Amin berduyun-duyun masuk surganya Allah. Pengennya gitu kan kita, Pak. Ndak mata ntar di hari kiamat, wahai majlis ya terjemah majlis besar Al-Amir, ya bahasanya kita, mari ke sini, masuklah ke surga semuanya. Enak loh. Ya pengennya gitu ya. Ini prosesnya kita begini nih. Makanya jangan marah, Pak. Wah, bagian bisa ditunggal katanya caci maki terus, saya nggak enak. Justru yang tidak enak akan jadi enak, Pak. Berakit-rakit dahulu, Pak. Ya, berakit-rakit baru apa bahasa isi Omar ya, Pak? Itu masuk, Pak. Ya, itu masuk, Pak. Makanya ada logikanya. Ya, ketika maka Allah menggambarkan kepada kita semuanya, ada siang dan malamnya, ada sore, pagi, itu harus dikaji oleh kita, harus diaji oleh kita, harus dipikir kenapa Allah seperti itu. Ngerti ya? Dua ada. Jadi kalau ada di satu tawasulan, tahlil, tahmid, terus ada oh apaan sih yang gitu, Allah nggak butuh. Ya memang Allah nggak butuh. Itu harus diaji oleh kita, Pak. Yang di situ mubadir kita, ya minum oleh kita. Nggak mubadir, nggak, jangan dibuang. Siapa yang mencontohnya? Kita. Itu yang sedang bagi kita itu, Pak. Kalau belum ngaji, ini bukan ngomongin orang. Dulu saya belum santen, belum tahu, belum ngaji, saya belum tahu itu. Ya memang gitu, Pak. Apaan sih yang gitu? Mubadirin. Saya penasaran, nanya kepada dia, kenapa begini? Gini. Oh begitu. Ya.
Itu gambaran, Pak. Jadi ketika tawasul, kita ini tawasul berangkat menuju Allah. Sedangkan Allah itu maha suci, maha segalanya. Awas, kalau kita, kalbu kita, dohiriyah, lahiriyah harus sebening ini. Oh gitu Pak tujuannya. Jangan kayak apa, kopi, air kopi, apalagi kopi ngopi pahit. Ya, nyapahit, nyabutak loh. Gambarnya begitu, nggak ya? Coba jangan ada air bening ya, terus air susu, teh pahit, teh manis, kopi pahit, kopi manis, tuh, gitu kan? Terus ini ada kemenyan, dibakar, begitu kan? Saya dulu begitu Pak, belum tahu itu. Kalau enggak ngaji, saya artinya nanya lah, itu orang itu apa tujuan dan maksudnya. Kalau belum tahu, oh gitu, nyuguh lo, musyrik. Wah, kata saya, bukan itu tujuannya dia. Menggambarkan kita, ini kita mau menuju Allah. Jangan seperti ini. Kopi pahitnya hitam, artinya kalbu kita dolim kepada diri sendiri, dolim kepada orang lain, salat tidak, menunjukkan kesombongan dia. Ini kayak kopi pahit. Ada kopi manis, sifat ketahuan tapi dosa orangnya. Ya, lumayan dah. Kayak kopi pahit manisnya istilahnya ya seneng kan. Coba kopi kapal api yang itu ada yang manisnya, sering banyak orang yang mau. Tapi yang pahit langka orangnya ya, yang mau yang pahit. Gitu kan? Nah, ketika itu maju kepada apa, air teh, ada yang pahit, ada masih pahit, cuma masih itaran dosanya agak bener terang-terangan dikit lah, nggak begitu buta. Geser lagi ke kita, apa, air teh manis, ya betul tapi manis, baguslah, akhlaknya sedikit. Ada yang air susu, nah ini putih tapi tidak bening. Orangnya yang baik, anaknya baik, tapi yang baik, imannya baik, tapi belum air susu. Kotor gak? Nggak seberapa kotornya. Jangankan orang yang tua, anak kecil dia mau yang susu, begitu. Harus bagaimana? Harus sebening ini, barulah nyampe. Kalau air yang bening ini bisa dipakai kemana? Anfa'un nas linnas. Orang itu bermanfaat ke seluruh umat. Betul? Ngerti sekarang Pak? Jadi jangan menyalahkan orang lah. Enak aja. Kalau belum tahu begitu, suka nyalah-nyalahin, maka sekolah dulu. Kalau belum tahu jangan nyalahin aja. Betul Pak? Nah, saya ini sudah bening, insya Allah bening oleh bening, insya Allah bagus. Contohnya air yang bening ini, campurin air bening tetap aja tidak berubah. Bagus, ya. Nah, air yang bening, kalau yang bening pasti tidak. Tapi air bening ini banyak kan air kopi hitam. Berubah. Banyak orang, walaupun kita sholat, walaupun kita baik, walaupun kita, tetapi tetap berdosa. Tetap aja yang bening menjadi kot. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, motor ada di luar nih. Fil mirati dua syuril akbar. Qalbumu mengingat makhluk, sedang kamu menghadap illahir rabbi. Baru itu dirantai Pak. Mana akan terangnya kalbu kita? Bagaimana nyampainya kepada Allah? Mana kepada tujuan kita, sedangkan kipingnya itu dirantai bisyahwat. Fi mirati ta'alluqu ila khalqi. Masih kita terbayang dalam kalbu kita, masih ta'alluq, tergantung kepada makhluk. Motor, makhluk motor.
Makanya kita siap kalau ke masjid, udah jalan kaki aja dah kalau kita belum bisa. Jadi kalau kita dzikir dan salat semuanya, hilanglah makhluk, hanyalah yang maha tunggal, Allah Rabbul Izzati. Allahu Akbar. Jangan merasa kagum sendiri, jangan merasa engkau mulia sendiri, jangan merasa bahwa kita ini hebat, jangan merasa kita punya ilmu, jangan merasa kaya, jangan merasa rasa semuanya, jangan merasa oh banyak yang beribadah, oh saya menjadi imam hebat. Tidak boleh. Itu penyakit bagi kita. Bagaimana kita suluknya kepada Datillah Rabbi kalau masih ada gitu? Itu dibelenggu kalau kita rantainya, tidak akan berjalan mobil itu kalau seandainya kita masih dirantai. Ini untuk semua. Maka ketauhidan kita, ilmu tauhid dan tasyuk itu seperti itu. Ketauhidan itu kita adalah hanya wahdah ya. Yang hebat dan semuanya adalah yang satu. Semua milik yang satu, Allah Rabbul Alamin. Jadi semuanya tidak kita memiliki, hanyalah Allah Subhanahu. Bisakah kita kalau begitu? Ya, besok atau lusa kalau kita hilang motor, alhamdulillah. Berarti kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta kita dari Allah kembali kepada. Bisakah gitu? Dites. Nah, dites apa? Apalagi kita ini bulan apa nih? Safar ya. Ada besok malam Rabu itu apa? Rabu Bukasan ya. Allah akan turunkan balik ujian bagi kita ini. Ya. Katanya ada suka menanyakan kepada saya, "Tad, katanya sedekah tatbang bala." Ya. Nah, gitu kan? Saya sudah sedekah kupat, tapi motor saya hilang. Ya. Nyalahkan sedekah kata saya. Allah akan coba. Ketika kita sekolah pasti ada ujiannya. Kalau orang sudah takwa dan kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang. Misalkan sudah Rabu Bukasan, kita baca ini, najat kepada Allah, dijauhkan dari balahi, kita sedekah diperjalankan. Itu besok atau lusa, motornya hilang. Kenapa? Buset, ini motor kamu hilang di wae. Sedekah geus langsung tetep wae hilang. Itu yang menyalahkan diuji. Alhamdulillah, saya tidak memiliki apa-apa. Semua milik Allah. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Kenapa Pak? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, saya kurang tanggung jawab. Karena besok atau lusa motor ini akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah. Sekarang diambil, alhamdulillah saya tidak akan tanggung jawab ntar di akhirat nanti. Begitu orang takwa membuat. Salatnya baru alhamdulillah sudah Kalau begitu salat terusan sampai tadi jidatnya ini utang, tapi begitu saja berarti belum ada apa-apanya. Habis pakai ilmu kitab ini Pak, mutasawuf kita itu nggak ada apa-apanya. Ya, jangan menyalahkan sholat, jangan melakukan wirid, jangan melakukan sedekah, apa-apaan. Tidak boleh. Proses menuju itu kita kalbu, pertanyakan kalbu kita. Ketika sudah ada nilai Allah, ya saya tidak punya apa-apa. Kalau kita sholatnya dipanggil alhamdulillah, ya Allah Rabb, dari Gusti, dari Engkau. Ya titipkan kode-kodean ini tidak ada. Ya akan kembali alhamdulillah. Saya mengurangi tanggung jawab saya, alhamdulillah. Innalillahi wa inna asal darimu kembali kepadamu, alhamdulillah. Kalau kita sudah begitu, ketika kita kehilangan apapun sudah begitu, alhamdulillah, kata priang, berarti kita udah nurnya, qalbunya sudah ada cahaya. Iman dan takwa kita sudah mudah. Mudah Pak, gimana? Ini makanya sedikit-sedikit banyak ngomongnya dan perumpamaan dan contohnya. Karena ini mah sedikit tapi harus dibeberkan. Ya. Makanya saya enggak banyak hadis dan baca ini ya. Yang penting bagaimana supaya kita dapat mengerti lah. Buat apa? Kasih duren. Nah duren. Bocah di duren suruh persek bagaimana bukanya. Coba nih
Dek, durian dek. Tapi udah dibuka sama kita, ya. Nah, buah durian nih. Anak ngambil, langsung dimakan. Kita mau bocah, Pak. Kalau cuma dikasih ini durian wangi, lah kalau belum dikupas, belum dibuka, nggak akan bisa. Susah mengertinya. Begini ketauhidan kita. Ilmu tauhid itu adalah tujuannya untuk menyatukan Allah Subhanahu semuanya, af'aliyahnya Allah. Ya, kita berjalan gini adalah karena kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belajar, Pak. Jadi kalau ditanya, kan datang ke sini, aing lah. Nah, eta sombong, Pak. Ya, sombong kecuali katanya lagi guyon. Ya, dalam kolbu kita tidak. Ini kersane Allah, ya itu enggak apa-apa lagi guyon. Namanya guyon, enggak apa-apa. Tetapi lu saya lah. Nah, itu kehendak Allah semua. Af'al ya Allah. Jadi Bapak datang ke sini, kolbunya dikatakan Allah, "Woi, di Al-Amir kamu jangan ngopi saja, sekarang ada pengajian, jalan." Kita jalan di kesan Allah. Kalbu kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ke sini kita adalah duduknya ini, itulah kudrat iradat Allah. Ngerti? Ini balik ke tauhidnya. Jadi suksesnya kita, usaha kita, memang af'aliyahnya kita, kerja sahliyah, tetapi af'al Allah, kudrat iradanya. Ketika kita bangun, misalkan, oh sukses, hebat, kaya raya, semuanya bisa, semua harta kita gampang mudah semuanya. Itu adalah kudrat iradat Allah. Tanpa kudrat iradat Allah tidak akan bisa makhluk. Orang yang beribadah kepada tauhidnya sudah mantap, keimanan dan takwa semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, sekarang nih tanya nih, kalau kita sudah gajian dari pekerjaan, ketika kerja atau sebulan gajian, kerja kita kerja Allah, bingung jawabnya. Bingung. Bapak teh, kerja saya lahiriah itu, Pak. Padahal kedrak iradat Allah. Saya ini ada baca SMS. Ya ini bagian saya ya, kata saya. Hampir-hampiran tadi, puyeng, Pak. Mungkin kudrat iradat Allah, ya tugas kamu sekarang harus bicara di Al-Amir. Alhamdulillah, asar mau maghrib itu saya enggak ada. Ya jalan ke sini. Ini afaliyah dan kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kena udah Sarudin, nyungsep lo, enggak balakan ada di sini saya. Enggak akan bicara malam ini. Begitu, Pak. Makanya alhamdulillah, ini semua kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersama-sama bertemu di atas silaturahmi. Ayo, mari kita jangan menanyakan ke dunia terus, jangan menggantikan alih akhirat kepada dunia. Mari kita sama-sama untuk membersihkan dan mencucikan kalbu kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan sedikit-sedikit, Pak. Tanpa diobati oleh kita, dokternya kita juga. Obatinya di develop pikiran kita, supaya kalbu kita ada cahaya, kita nembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat begini, Pak. HP-nya iPhone 12. Hebat kan? Ya, mahal harganya, batunya ada, secana aja. Kita mau nelfon, nih sinyalnya nggak ada. Bisa diangkat nggak? Nyampe kan? Bisa ngomong nggak? Nah, begitu. Sholat zikir sunnah, hebat, Pak. Ya. Tetapi sinyal di sininya, antara kalbu kita tidak ada cahaya dengan rambut tidak akan nyambung kita semuanya. Dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lidah ini kalbu masih cumantel semi tergantung kepada makhluk. Hilang. Kata Jibril, Israfil, bau bangke lo. Dikirnya enggak bakal didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya ketika kita zikir ini, kalbu harus zikir. Bagaimana Ustaz? La ilaha illallah, minimal Allah, 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 harus begitu. Begitu Pak. Jadi kita di mana saja zikir. Ya, boleh tidak boleh situ ada di kamar, yaitu di WC lagi kita boleh, ini tidak boleh. Kalbu kita harus zikir Pak. Ingat Allah, Allah. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, harus belajar. Ketika sudah sholat, dia ada dikir kan? La ilaha illallah. Maka dikirnya la ilaha illallah. Lah kayak itu mah tingkat-tingkatan orang yang sudah bisa, sudah profesor banyak mah. Yuk dikirin yang pelan-pelan. La ilaha illallah, supaya kalbu kita. Ini cara menggugahkan dan membangunkan kalbu, supaya kalbu kita ada cahaya. Sudah ada cahaya campur, kita menelepon, ada sinyal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, Fatihah, zikir, selawat. Kalau sudah ada nyambung, ada sinyalnya, insya Allah nggak harus begini banyak-banyak. Ketika ada hajat kita di kalbu, Allah tidak tuli. Di kalbu kita ada rasa, ya Rabb, aku ingin butuh ini. Allah turunkan, diberi Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih jalan. Makanya di dalam Al-Quran sudah jelas, barang siapa yang takwa kepada Allah, apapun kesulitan Allah akan dikasih. Ya, kesulitannya diganti oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Ya, susah dan dihilangkan Allah, dan Allah akan memiliki rezeki ya yang disangka tidak terduga datangnya milik rezeki kita, ditanggung oleh Allah. Cuma harus kita duduk di kursi takwa. Caranya tadi duduk di situ harus kita jatuh bang. Nah, makanya sekarang mau pemilu ya, mau berlomba-lomba. Kita berlomba kan? Ya, saya nonton, saya dukung, saya dukung. Begitu kita juga Pak. Kan mau duduk di kursi itu, dia mau duduk mendapatkan kursi di dewan, bupati dan di presiden. Dia berjuang. Harus kita berjuang untuk makom takwa. Harus duduk di kursi takwa, kita berjuang. Pembersihan kalbu kita ya harus terus-terusan, jatuh bangun kita. Insya Allah kita akan duduk di kursi takwa, insya Allah. Mudah-mudahan majlis taklim semuanya dan Al-Amir dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dikasih kemudahan di segala urusan dan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita, apa tujuan kita, hanya menuju sang ilahi, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan anugerah bagi kita semuanya, rahmat dan taufik hidayahnya, ya nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala nembus kepada qalbu kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di pengajian ini ya pada malam Senin tanggal berapa? 10 ya. Itulah intinya untuk pembiasan kalbu. Demikian, kalau misalkan ada salah itu dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembicaraan saya kitanya misalkan salah, tidak akur, tidak pas dengan nasirannya, dengan perkataan para alim ulama, para guru, mohon dimaklum, mohon dimaaf kepada jamaah, para kiai, para ustaz yang ada yang sudah paham, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni saya. Dan mudah-mudahan ada benarnya menjadi suatu perjalanan bagi kita. Allah mendekat taufik hidayah bagi kita semuanya. Itulah mendekat jadi kita menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah, yaitu orang-orang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina Muhammad
Assalam tabaka wa radiyallahu kulli syadatina ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa bihi mazida ya rabbana lana kama yanbaghi wa 'azimi sallallahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wa khatim ma sabaq. Nasyiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril 'azim. Allahumma nawwir qulubana bi nurika wa hidayatika wa ma'rifatika wahdina ila siratikal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zid syarafan ala syarafil ladzi ataita wa nuran alladzi min khalaqta wa 'ali maqamu fi maqamatil mursalin wa darzatu fi daratin nabiyyin wa nasabaka ridha ridha ya rabbal alamin. Al-afiyati daimati wal mauti ala al-kitabi was sunnati wal zaman wa kalimati syahadati ala katimina wa la tagir wa ighfir lana martadna min sudika fadika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.